Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Amalia. Saya akan membahas materi mengenai aljabar. Aljabar merupakan suatu materi matematika yang dibahas pada kelas 7 semester 1. Nah, di dalam materi aljabar ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas ya, teman-teman. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian dan unsur aljabar. Yang kedua yaitu mengenai bentuk dan jenis suku aljabar. Yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan aljabar. Yang keempat adalah perkalian dan pembagian aljabar. Yang kelima adalah operasi pecahan aljabar. Dan yang keenam adalah penerapan konsep aljabar. Nah, untuk yang pertama kita bahas di sini yaitu mengenai pengertian dan unsur-unsur bentuk aljabar. Apa sih itu pengertian bentuk aljabar? Bentuk aljabar merupakan gabungan bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung. Nah, contohnya seperti ini: 2A min 3B 7xy, 12x kuadrat, 4x plus 2y min 8. Ini disebut bentuk aljabar. Jadi terdiri dari variabel seperti ini: A, B, X, Y, dan juga terdiri dari angka atau bilangan seperti 3, 7, 12, 4, dan lain sebagainya. Jadi bentuk aljabar itu terdiri dari gabungan bilangan dan variabel ya. Teman-teman pasti bingung, variabel itu apa? Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai unsur-unsur bentuk aljabar. Di dalam unsur-unsur bentuk aljabar ada beberapa yang kita bahas. Untuk yang pertama yaitu mengenai variabel. Apa sih itu variabel? Variabel merupakan lambang yang dinyatakan dengan huruf kecil seperti A, B, C, sampai Z. Jadi terserah mau dilambangkan apa. Pokoknya huruf abjad kecil mulai dari A sampai Z. Nah, variabel ini merupakan lambang yang menyatakan suatu yang nilainya belum jelas. Misalkan banyaknya karung, itu kan banyaknya apel dalam satu karung. Nah, banyaknya apel dalam satu karung itu berapa? Kan kita belum tahu. Nah, itu bisa kita simpulkan sebagai X gitu. Jadi, variabel itu melambangkan sesuatu yang nilainya itu belum jelas gitu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu melambang adalah unsur konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta adalah bilangan yang tidak dikalikan dengan variabel. Jadi konstanta itu seperti angka pada umumnya, ya min 5, 3, atau 2, 14, dan lain sebagainya. Jadi angka yang berdiri sendiri itu disebut konstanta. Kemudian ada yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien pada bentuk aljabar itu adalah suatu bilangan yang dikalikan dengan suatu variabel. Jadi misalkan ada 3x gitu ya, itu 3 itu merupakan koefisien dan x-nya variabel gitu. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini kan ada contoh ya bentuk aljabar ya, 7x min 5y plus 2. Nah, 7 ini dikalikan dengan variabel. Variabel apa? X, 7x. Jadi, 7 itu merupakan koefisien, sedangkan x-nya itu variabel. Nah, ini juga min 5y, min 5 ini koefisien, dan y-nya adalah variabel, dan 2 merupakan konstanta. Kenapa kok disebut konstanta? Karena 2 ini tidak dikalikan dengan variabel. Jadi, 2 ini jomblo ya. Namun, kalau variabel dan konstanta, variabel dan koefisien itu selalu bersama-sama, berpasangan. Jadi kalau ada koefisien, ada variabel 7x, 5x, 2x lah. Jadi variabel dan koefisien itu selalu sepasang. Nah, kalau konstanta itu selalu sendiri, jomblo gitu, tetap jomblo gitu ya. Selanjutnya, yaitu yang keempat, mengenai unsur bentuk aljabar yaitu suku. Unsur keempat yaitu suku ya. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Jadi suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita akan bahas bentuk-bentuk suku. Nih contohnya, ini kan ada bentuk aljabar ya, 7x min 5y plus 2. Suku itu yang mana? Suku itu ini loh, 7x, 5y, 2. Ini merupakan suku. Jadi 7x ini suku pertama, 5y suku kedua.
2 ini adalah suku ketiga. Kenapa kok 7x ini disebut suku? Nah, karena dia dipisahkan oleh operasi penjumlahan. Nah, kemudian 5y plus 2. Jadi 5y dengan 2 ini kan dipisahkan oleh operasi penjumlahan. Jadi ini juga merupakan suku kedua, 5y-nya min 5y-nya, 2-nya merupakan suku ketiga. Jadi suku itu merupakan bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan maupun operasi pengurangan. Selanjutnya, bentuk-bentuk suku itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu suku tunggal. Suku tunggal adalah suku yang terdiri dari satu suku gitu ya. Kan tunggal jadi satu suku gitu. Nah, seperti ini 4A, 6AB kuadrat dan min 5A kuadrat BC pangkat 3. Nah, ini kan sendiri-sendiri ya, 4A satu suku, 6AB kuadrat satu suku, min 5A kuadrat BC pangkat 3 satu suku. Nah, ini kan satu suku karena tidak ada bilangan yang lain yang memisahkan, yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan seperti contoh di atas ya. Kemudian yang kedua yaitu suku dua atau binom. Kalau suku dua itu suku yang terdiri dari dua suku ya. Nih, ada 2 suku kan, 7P kuadrat dan negatif 10P. Nah, ini kan dipisahkan oleh operasi pengurangan. Jadi, ini terdiri dari 2 suku. Ada lagi contohnya yang lain. Ini dipisahkan oleh operasi penjumlahan ya. Ini min 6P pangkat 3 ditambah 5P Q. Contoh yang untuk selanjutnya yaitu suku banyak atau polinom. Jadi kalau suku tunggal itu terdiri dari satu suku dua atau binom terdiri dari 2 suku, kalau suku banyak atau polinom itu terdiri dari banyak suku ya, lebih dari 2 suku gitu. Contohnya ini, 2A dikurangi 5AB ditambah 4C, ini kan 3 suku. Nah, ini kan lebih dari 2 suku, makanya disebut suku banyak atau polinom. Ada lagi contohnya ini, P pangkat 3 plus 2P kuadrat dikurangi 7P dikurangi 8. Nah, ini ada berapa suku kita hitung ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Nah, itu disebut suku banyak atau polinom karena terdiri oleh 4 suku. Kemudian, yang selanjutnya ada lagi contoh 9x pangkat 3 min 4x kuadrat Y min 5x plus 8Y dikurangi 7Y pangkat 2. Nah, ini berapa suku? Kita hitung bareng-bareng ya. 9x pangkat 3 ini suku pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 suku. Karena lebih dari 2 suku, ini termasuk suku banyak atau polinom. Tahu ya bedanya? Teman-teman, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis suku. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang bentuk-bentuk suku ya. Kemudian kita sekarang bahas jenis-jenis suku. Nah, suku itu ada apa aja sih jenisnya? Yang pertama yaitu suku sejenis. Suku sejenis merupakan suku yang mempunyai variabel beserta pangkat variabelnya sama. Contohnya gini, x kuadrat dengan x kuadrat. Itu kan sama ya. Nah, yang membedakan apa? Koefisiennya aja kayak 3x kuadrat dan min 5x kuadrat. Nah, itu sejenis karena sama-sama mempunyai variabel beserta pangkatnya sama atau 5a dan 7a. Sama-sama kan, yang beda cuma koefisiennya. Nah, kalau suku tak sejenis itu suku yang mempunyai variabel dan pangkat variabelnya tidak sama. Jadi kalau suku tak sejenis itu variabel beserta pangkat variabelnya itu tidak sama. Misalkan negatif 6P dan juga 3P pangkat 3. Nah, itu kan sama-sama P tapi yang satu pangkat 2, yang satu pangkat 3. Nih, lebih jelasnya ini ada contohnya ya, ini. Saya kasih tahu contohnya. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini kan ada contoh ini. A, 3A, terus ada juga negatif 15A. Nah, ini kan sukunya itu semuanya punya variabel A semuanya kan. Ini ada A, ini 3A, ini negatif 15A. Ini namanya suku sejenis karena memiliki variabel yang sama yaitu A. Jadi yang membedakan cuma apa? Koefisiennya. Yang satu yang A ini kan koefisiennya 1. Kalau 3A koefisiennya 3. Kalau negatif 15A koefisiennya 15. Kemudian kalau contohnya suku tidak sejenis itu ini 6x pangkat 2y di koma xy
X dan koma XY pangkat 3. Nah, ini sebenarnya semuanya tuh punya variabel XY ya kan? 6X kuadrat Y punya XY, kemudian XY pangkat 3. Semuanya punya XY. Tapi kenapa kok tidak disebut suku sejenis? Tidak disebut suku sejenis karena pangkatnya berbeda ya teman-teman. Nah, ini pangkatnya berapa? 2 kan X-nya. X kuadrat. Kalau ini X-nya pangkat 1. Kalau ini X juga pangkat 1. Nah, kemudian ini Y-nya pangkat 1. Y-nya pangkat 1 sama ya. Ini Y-nya pangkat 3. Jadi kan nggak sama semuanya ini. Nggak ada yang sama. Yang satu X-nya pangkat 2. Yang lainnya pangkat 1. Yang satunya Y-nya pangkat 1. Ada yang juga pangkat 1. Yang satunya pangkat 3. Jadi tidak ada yang sama pangkatnya gitu. Jadi ada X kuadrat Y, XY pangkat 3 itu tidak sama. Yang sama itu misalkan contohnya kalau X kuadrat Y ya dengan X kuadrat Y. Kalau XY itu sejenisnya dengan juga min 5XY. XY pangkat 3 itu sejenisnya juga dengan misalkan ya negatif 2XY pangkat 3. Jadi harus sama, benar-benar sama plug gitu. Ini variabelnya. Kalau namanya suku sejenis, yang membedakan cuma koefisiennya. Diingat-ingat ya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi hitung pada bentuk aljabar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis. Nah, di sini ada contoh soal ya. Sederhanakan bentuk aljabar berikut ini. Nah, bentuknya seperti ini. 3A plus 5B plus 3C plus 2A plus 7C min 3B. Nah, ini disuruh menyederhanakan. Gimana caranya? Penyelesaiannya yaitu ini. Nah, pertama-tama kumpulkan variabel-variabel yang sejenis. Jadi dikumpulkan suku-suku sejenisnya itu dikumpulkan. Ini 3A, ada nggak yang punya A lagi? Oh ada, ternyata 2A. 3A dan 2A ini namanya suku sejenis karena sama-sama punya variabel yang sama yaitu A. Jadi dikurung 3A ditambah 2A karena sama-sama punya variabel A. Kemudian ada lagi enggak? Oh, ada variabel B. B, oh ternyata ada juga yang punya B, yaitu negatif 3B. Jadi 5B dan negatif 3B ini jadikan 1. 5B dikurangi 3B, karena ini negatif ya tandanya, jadi min 3B. Kemudian ada lagi variabel C, ini 3C sama dengan ini, 7C. Jadi jadikan 1, 3C ditambah 7C. Ada lagi enggak teman-teman? Oh, sudah tidak ada ya. Jadi ini terdiri dari 3 variabel, A, B, dan C. Kemudian setelah kita kelompokkan sesuai dengan suku-suku sejenis, kita jumlahkan. 3A ditambah 2A itu berapa? 3 ditambah 2, 5. Jadi 5A. Gitu ya caranya. 5B dikurangi 3B itu 5 dikurangi 3 berapa? 2. Nah, jadi 2B gitu. Jadi caranya itu yang dikurangi atau dijumlahkan itu hurufnya, koefisiennya, nanti variabelnya tetap kalau penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini juga gitu, 3C ditambah 7C itu 3 ditambah 7, 10. Jadi 10C, ini 10C. Jadi hasilnya itu adalah 5A plus 2B plus 10C. Itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu latihan soal. Tadi kan udah ada contoh soal ya. Sekarang kita coba ke latihan soal. Soalnya ini, jumlahkan 3A plus 5B plus 7C dengan 4B plus 5A plus 3C. Nah, gimana sih cara menjumlahkan kedua bentuk aljabar ini? Nah, ada dua cara ya teman-teman. Cara yang pertama yaitu menggunakan pengelompokan seperti tadi. Jadi kita dekat-dekatkan, kita kelompokkan variabel-variabel atau suku-suku yang sejenis. Nah, ini 3A, ini ya, 3A itu kan sama dengan 5A, kan sama-sama punya variabel A. Jadi kita dekatkan nanti nih, 3A ditambah 5B ditambah 7C ditambah 4B plus 5A plus 3C. Ini kan dua bentuk aljabar ya, ini dan ini. Nah, kita jumlahkan yang sama-sama punya variabel A yaitu 3A dan 5A. Jadi 1 dikurung. Kemudian 5B dengan apa? 4B. 5B ditambah 4B. Sesuaikan ya tandanya. Kemudian 7C ini sama dengan 3C. Jadi jadikan 1 7C ditambah 3C. Jadi selanjutnya kita jumlahkan 3 tambah 5, 8 ya kan? 8A. Kemudian 5B tambah 4B. 5 tambah 4, 9B. Ini 9B ya. Kemudian 7 tambah
3, 10. 10C. Jadi 10C. Jadi hasilnya adalah 8A plus 9B plus 10C. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan menyusun ke bawah. Ini seperti pelajaran waktu kita SD ya. Jadi susun ke bawah. Kita tulis bentuk aljabarnya 3A plus 5B plus 7C dan bawahnya 5A plus 4B plus 3C. Jadi kita susun itu urut ya. A sama A, B sama B, C sama C gitu. Jadi kalau belum urut nanti ubah biar bisa urut. Biar bisa urut gitu ya. Kemudian kita jumlahkan. Seperti biasa, 7 tambah 3, 10. 10C. 5 tambah 4, 9. 9B. 3 tambah 5, 8. 8A gitu. Jadi dijumlahkan, jadi hasilnya sama kan? 8A plus 9B plus 10C sama dengan yang dengan cara mengelompokkan. Jadi terserah teman-teman suka cara yang mana, bisa dengan mengelompokkan, dengan suku-suku sejenis, ataupun dengan cara menyusun ke bawah. Untuk yang kedua, contoh yang kedua ya, latihan soal yang kedua. Ini. Kurangkan 2A ditambah 5B dikurangi 3C dengan A ditambah 3B plus 2C. Nah, kita kurangkan. Caranya sama kayak tadi. Ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pengelompokan suku-suku sejenis. Yang kedua dengan menyusun ke bawah. Yang pertama dulu ya, dengan mengelompokkan. Jadi kita tulis ulang. 2A plus 5B min 3C. Ini bentuk aljabar pertama dikurangi A plus 3B plus 2C. Nah, kita kelompokkan. Ini kan 2A ya, sama, dan ini A. Nah, ini sebelum kita keluarkan, sebelum kita kelompokkan, kalau mengurangi itu kita wajib mengeluarkan dari kurung dulu pertama-tama. Ini tadi kan dua bentuk aljabar ini kita keluarkan. Di yang ini tetap ya 2A plus 5B min 3C. Yang ini kita keluarkan. Jadi min negatif dikali A min A, negatif dikali 3B min 3B, negatif dikali 2C min 2C gitu. Jadi kita kalikan semua unsurnya, semua bentuk aljabar di dalam kurung ini dengan negatif karena dikurangi. Jadi wajib kita keluarkan itu. Jangan sampai tidak teliti. Kadang-kadang banyak tidak teliti di sini ya. Jadi memang harus dikeluarkan dari kurungnya ini ya. Negatif A dikali A, negatif A dikali 3B min 3B, negatif A dikali 2C yaitu min 2C. Sesudah dikeluarkan seperti ini, kita baru mengelompokkan ke dalam suku-suku yang sejenis. Nah, ini 2A sama dengan apa? 2A ini ada sama dengan ini, min 5. Jadi 2A dan min 5 itu sama-sama punya variabel yang sama, yaitu A, ya kan? Jadi 2A min 5. Terus ditambah ini 5B min 3B. Sama-sama punya variabel B, 5B min 3B. Kemudian ini min 3C dikurangi min 2C. Ini ya, min 3C dikurangi 2C. Kemudian setelah itu baru kita hitungnya 2A dikurangi A. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 1A jadi A ya. Terus 5B dikurangi 3B. 5 dikurangi 3. 2. 2B. 2B. Min 3C. Min 2C. Min 3 dikurangi 2. Negatif 3 dikurangi 2 berapa? Min 5 ya. Berarti min 5C. Jadi hasilnya adalah A plus 2B min 5C. Selanjutnya yaitu dengan cara menyusun ke bawah. Ini menyusun ke bawah. Jadi kita tulis susun ke bawah ya. Soalnya tadi 2A plus 5B min 3C kita tulis susun ke bawah seperti ini. Kemudian tinggal kita kurangi ya. Dari kanan dulu ya. Min 3C dikurangi 2C berapa? Nah, jangan salah ya. Jangan kita tidak ada min 2, min 3 dikurangi 2 ya. 1C. Salah. Ini kan ada tanda kurang, jadi min 3 dikurangi min 2, dikurangi 2, min 3 dikurangi 2, jadi kan min 5C gitu ya, min 3 dikurangi 2, min 5C gitu. Kemudian kalau ini 5B dikurangi 3B, nah baru 2B. Nah, ingat tanda itu pengurangan ya, 2A dikurangi A itu A gitu. Jadi hasilnya sama ya, A plus 2B min 5C sama dengan ini. Oke, untuk yang selanjutnya adalah perkalian bentuk aljabar. Nah, perkalian bentuk aljabar yang pertama yaitu perkalian suku tunggal.
Jadi ini caranya A dikali B sama dengan AB, B dikali A sama dengan A kali B sama dengan AB. Ini sifat komutatif. Jadi dalam perkalian suku tunggal itu ada hukum komutatif, yaitu urutan atau posisi itu tidak diperhatikan. Jadi sama aja. A dikali B sama dengan AB. Nah, B kali A itu juga sama dengan AB. Hasilnya sama. Jadi sama. 3 dikali 4 itu berapa? 12 kan? Kalau 4 dikali 3 juga sama 12. Jadi sama ya, itu merupakan sifat komutatif. Nah, latihan soalnya nih. Sederhanakan perkalian bentuk aljabar berikut. Nah, ini A dikali 7 dikali B. Itu kan sama dengan 7-nya itu kan apa? Konstanta. Tujuan di luar, kemudian dikali A kali B. Nah, A kali B itu apa? AB. Jadi 7 AB gitu ya, bisa ya. Ini juga kayak gitu, 5 dikali Y dikali min 2X dikali Y. Nah, kemudian yang punya koefisien atau konstanta itu kita sendirikan gitu caranya kalau perkalian ya. Ini kan punya ada 5 dan min 2. Jadi kali 5 dikali min 2 kan min 10. Kemudian X-nya kan cuma 1 ya. Berarti 5 dikali min 2X itu min 10X. Kemudian Y-nya ada 2, Y kali Y nih, Y kuadrat. Jadi hasilnya adalah min 10 XY kuadrat. Nah, tuh yang kedua juga seperti itu, sama ya caranya. Sederhanakan bentuk perkalian bentuk aljabar berikut. Nah, itu juga sama. Jadi kita kalikan min 6 dikali min 2 dikali 3. Jadi angka-angkanya dikalikan dulu. Kemudian baru variabelnya P dikali Q dikali PQ gitu ya. P dikali Q dikali PQ. Nah, kemudian kita kita kumpulkan juga dengan suku jenis. Nah, P-nya kan ada 2. Jadi P kali P nih ya, P kali P kemudian Q kali Q gitu. Kemudian min 6 kali 4 min 24, min 24 dikali min 2, 48 dikali 3, 144, P kali P, P kuadrat, Q kali Q kuadrat. Jadi hasilnya 144 P kuadrat Q kuadrat. Begitu juga selanjutnya. Ini bisa dibaca sendiri ya, teman-teman, caranya sama. Kemudian untuk perkalian bentuk aljabar, itu tadi kan perkalian suku 1. Ini juga ada perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Nah, suatu bilangan ini kita simpulkan K ya. Ini untuk sembarang bilangan X, Y, dan K selalu berlaku seperti ini. X dikali X, kemudian X dikali Y. Jadi kalau ada suatu bilangan, terserah bilangannya itu bisa variabel atau suatu bilangan apapun ya. Misalkan X dikali X plus Y. Jadi kita kalikan satu-satu. X dikali X, X kuadrat. X dikali K, KX. Jadi satu-satu. Tidak cuma dikalikan X-nya aja, tapi dikalikan semua unsur di dalam kurung itu. Ini juga kayak gitu. X dikali X, X kuadrat. X dikali Y, XY. X dikali K, KX. Jadi dikalikan setiap unsur di dalam kurung itu, gitu ya teman-teman. Nah, ini contohnya. Jabarkan bentuk-bentuk berikut. Nih, yang pertama X dikali 3X plus 5. Jadi X-nya dikali 3X, 3X kuadrat. X dikali 5, 5X. Kemudian yang kedua, 2X dikali 4X kuadrat min 3Y. 2X dikali 4X kuadrat, 8X pangkat 3. 2X dikali min 3Y, 6X min 6XY ya. Kemudian yang ketiga, X dikali 3X, 3X kuadrat. X dikali Y, XY. X dikali 5, 5X gitu. Dan selanjutnya seperti itu caranya. Jadi dikalikan semua semua yang di dalam kurung itu dikalikan dengan suatu bilangan itu satu persatu gitu ya caranya untuk perkalian suatu bilangan dengan suku 2 atau suku 3 gitu. Nah, selanjutnya mengenai perkalian bentuk aljabar yang perkalian suku 2 dengan suku 2. Tadi kan kita sudah belajar perkalian suku tunggal, perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Sekarang perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, ini caranya seperti ini ya. Diperhatikan ya teman-teman secara cermat. Caranya gini, ini kan ada suatu
bentuk aljabar yaitu X ditambah P dikali X ditambah Q. Nah, caranya gimana? Caranya diingat-ingat ini step by stepnya ya. Pertama-tama X-nya ini dikalikan X. Jadi X dikali kurang yang satu ya. X dikali X ini. Kemudian X-nya yang kedua X-nya itu dikali Q. Ya. Kemudian P-nya dikali X dan P-nya dikali Q. Ingat-ingat, pertama X dikali X ya. X-nya kemudian dikali Q. Kemudian P-nya dikali X, P-nya juga dikali Q. Nah, sekarang kita hitung X dikali X berapa? X kuadrat. X dikali Q yang kedua ya. Berarti X Q. Kemudian atau Qx ya, Qx kan variabelnya X. Kemudian P-nya yang ketiga kan P dikali X berarti Px ya. Kemudian P dikali Q, Pq. Nah, kemudian kita sederhanakan X kali X, X kuadrat, X kali Q ditambah P kali X. Nah, ini kan sama-sama punya variabel X ya. Jadi kita jumlahkan P tambah Q X ya, kemudian ditambah PX PQ gitu. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soal ya. Untuk selanjutnya itu contoh soal ya, contoh soal perkalian suku 2 dengan suku 2. Yang pertama kita harus ingat, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, nah ini kan basisnya sama ya, A dan A. Absisnya sama A sama A. Nah, berarti nanti hasilnya itu A pangkat M plus N. Nah, ini jika sama-sama A. Basisnya ya, A sama A. Selanjutnya, jabarkan bentuk perkalian dua suku berikut ini. X ditambah 3 dikali X dikurangi 2. Nah, caranya gimana? Sama tadi, pertama-tama X dikali X, yaitu X kuadrat. Kemudian X dikali 2, min 2X. Kemudian 3 dikali X, 3X. 3 dikali min 2, min 6. Nah, jadi kemudian kita sederhanakan X kuadrat min 2X ditambah 3X berapa? Min 2 ditambah 3 kan 1. Jadi 1X atau X min 6 gitu. Yang kedua juga sama, 2x kuadrat min 10x dikali x kuadrat plus 3. Jadi 2x kuadrat dikali x kuadrat 2x pangkat 4. 2x kuadrat dikali 3x yaitu 2 kali 3 6 ya, 6x pangkat 3. Kemudian min 10x dikali x kuadrat min 10x pangkat 3. Min 10 dikali 3x sama dengan min 10 kali 3 berapa? Min 30 ya, min 30x kuadrat. Kemudian kita sederhanakan suku sejenis. Suku sejenisnya kan cuma x pangkat 3 sama x pangkat 3 ini ya. Jadi 2x pangkat 3, 2x pangkat 4, 6x pangkat 3 dikurangi 10x pangkat 3 berapa? 6 dikurangi 10, negatif 4 ya. 6 dikurangi 10 kan negatif 4. Nah, sama-sama variabelnya x pangkat 3. Jadi, negatif 4x pangkat 3. Kemudian, min 30x kuadrat. Ini hasilnya. Kemudian, yaitu pembagian bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar ya. Ingat bahwasanya A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurangi N. Jadi misalkan saya punya 3x kuadrat, 3x pangkat 3 dibagi 3x pangkat 2. Jadi itu nanti gimana? 3x pangkat 3 dikurangi 2, jadi 3x gitu. Jadi pangkatnya dikurangi kalau pembagian gitu ya. Selanjutnya contoh soal. Contoh soalnya nih, tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut. Yang pertama 28 A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi min 7 A pangkat 4. Caranya gimana? Kita jadikan pecahan seperti ini ya. 28 dibagi 7, negatif 7 dulu. Kemudian sejenis A pangkat 5 dibagi A pangkat 4. B pangkat 3-nya kan nggak ada ya, jadi bersatu gitu. 28 dibagi negatif 7, negatif 4. A pangkat 5 dibagi A pangkat 4. 5 dikurangi 4, 1 ya, jadi A pangkat 1 atau A. B pangkat 3-nya tetap, jadi hasilnya min 4A
B pangkat 3. Kemudian yang kedua yaitu 42X pangkat 7 dikali Y pangkat 8 Z dibagi 6X pangkat 3 Y kuadrat. Nah, caranya gimana? Kita susun seperti pecahan dulu. Kemudian kosata dengan koefisien dan koefisien ya, 42 per 6. Kemudian X pangkat 7 dibagi X pangkat 3. Y pangkat 8 per Y kuadrat. Z-nya per 1 karena nggak ada di bawah itu yang Z. Jadi per 1. 42 bagi 6 berapa? 7. X pangkat 7 dibagi X pangkat 3. Berarti 7 dikurangi 3 berapa? 7 kurang 3 4. Berarti X pangkat 4 gitu. Jadi pangkatnya dikurangi ya. Kemudian Y pangkat 8 dibagi Y pangkat 2. 8 dikurangi 2 6. Jadi Y pangkat 6 gitu ya. Z-nya tetap. Jadi hasilnya 7X pangkat 4 Y pangkat 6 Z. Selanjutnya mengenai tetap pembagian bentuk aljabar ya. Nah, contoh selanjutnya ini soal ya. Tentukan hasil pembagian X kuadrat plus 8X plus 12 dengan X plus 2 menggunakan cara bagi kurung. Nah, yang tadi kan kita sudah belajar pembagian itu yang satu suku. Nah, ini ada banyak suku dibagi 2 suku. Ada berapa suku? 3 suku ya nih. Ini berarti merupakan suku apa? Suku jenis apa tadi nih? Suku banyak atau suku polinom ya, dibagi suku 2 itu terdiri dari 2 suku yang ini. Ini. Caranya seperti ini. Ini gimana caranya? Jadi kita bagi 1 per 1. Nah, ini kan X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 dibagi X plus 12 plus 2 ya. Pertama-tama ini bilangan suku pertamanya kan X kuadrat dibagi X nih caranya. X kuadrat dibagi X. Berapa X kuadrat dibagi X? X ya, kan ini kayak dikurangi. X itu kan pangkat 1, jadi 2 dikurangi 1 jadi sama dengan X. Nah, taruh di atas. Kemudian X-nya ini dikali dengan pembaginya. X dikali X kuadrat. X dikali 2X. Kemudian kita kurangi ya. 12-nya turun. 8X dikurangi 2X berapa? 8 kurangi 2 6 ya. Jadi 6X. Kemudian X kuadrat dikurangi X kuadrat habis. Jadi hasilnya tinggal 6X plus 12. Kemudian 6X-nya ini dibagi X ya. Ingat-ingat 6X-nya ini dibagi X. 6X bagi X berapa? 6X bagi X 6 ya. Jadi kan ini pangkatnya 1. Ini juga 1. 1 kurang 1 0 ya. Habis ya X-nya berarti 6X dibagi X itu hasilnya 6. Kemudian 6-nya terus di atas. Kemudian 6-nya dikali X plus 2. Nih ya, 6-nya dikali X plus 2. 6 kali X 6X. 6 kali 2 12. Kemudian kita kurangi 12 kurangi 12 habis 0 ya. 6X dikurangi 6X 0 juga habis. Jadi hasilnya itu pembagian dari X kuadrat plus 8X plus 12 dibagi X plus 2. Hasilnya adalah X plus 6. Ingat-ingat ya caranya teman-teman. Yang pokoknya yang dibagi itu variabelnya yang tertinggi nih. Cuma yang paling tinggi variabel yang kita punya tinggi kayak ini. X kuadrat dibagi X gitu. Nah, kemudian kita tulis di sini X dan X-nya langsung dikalikan X plus 2. Kemudian setelah kita kurangi juga kayak gitu, 6X dibagi X. Terus hasilnya kita tulis 6 di atas, 6-nya dikali X plus 2. Jadi seperti konsep pembagian pada umumnya gitu ya. Untuk selanjutnya, nih hasilnya jadi X plus 6. Mengenai operasi pecahan bentuk aljabar. Operasi pecahan bentuk aljabar ya. Yang pertama adalah penjumlahan. Jadi kalau kita belajar penjumlahan atau pengurangan itu kan kita selalu menyamakan penyebut ya. Seperti ini. Jadi kalau penyebutnya sudah sama kita tinggal jumlahkan. Kayak ini A per B ditambah C plus B, C per B. Ini kan sudah sama penyebutnya yaitu B ya. B dan B. Jadi kita langsung jumlahkan A tambah C gitu. Kalau dikurangi juga gitu A min C per B sama. Nah, ini caranya. Ini ada soal. Sederhanakan pecahan aljabar berikut ini. 2A min 1 per 3 dikurangi 4A plus 2 per 5. Nah, caranya gimana? Sama, kita samakan penyebut dulu. Karena ini adalah suatu pecahan, jadi kita tidak bisa menjumlahkan ataupun mengurangi kalau penyebutnya belum sama. Ini kan beda, ini kan 3, ini 5, nggak sama kan? Jadi kita samakan dulu penyebutnya ya. Nah, sekarang ini. 3-nya ini
Ini kan 2A-1/3. Ini semuanya kalikan dengan penyebut temannya. Temannya berapa? 5. Jadi semua ini 2A-1/3 ini kalikan 5 semua atas bawah ini ya. Jadi 5 dikali 2A-1 per 5 dikali 3. Gitu ya. Paham ya? Kemudian yang ini juga gitu. 4A plus 2 per 5. Nah ini kalikan penyebut temannya. 4A plus 2 per 5 ini kalikan penyebut temannya. Temannya berapa penyebutnya? 3. Jadi 4A plus 2 per 5 ini dikali 3 nih. Jadi 3 dikali 4A plus 2 per 3 dikali 5 gitu ya. Kemudian kita uraikan kayak tadi, ini kan perkalian suatu bilangan dengan suku 2 ya. 5 dikali 2A 10A ya ini. 5 dikali min 1 min 5 ya. Kemudian 3 kali 5 15 ya, udah sama ya. Kemudian 3 dikali 4A berapa? 3 dikali 4A 3 kali 4A 12A ya. Ini dikurangi jadi masih dikurung, belum dikeluarkan. Jadi 3 dikali 4A 12A. 3 dikali 2 6 per 15 juga. Kan 5 kali 3 juga 15. Kemudian kita apakan? Kita keluarkan dari kurungnya. Ini kan udah sama nih penyebutnya 15 sama 15 ya. Kita keluarkan kurungnya karena ini pengurangan, harus dikeluarkan dari kurung ya. Jadi 10A min 5 tetap min 12A nih ya. Min dikali 6 min 6. Jadi 10A min 5 min 12A min 6. Kok bisa dapat min 12A min 6 dari mana? Nah ini min negatif ini, min ini negatif ini dikali 12A kan jadinya min 12A. Min ini dikali 6 jadi min 6 ya. Kemudian kita per 15 kita uraikan sekarang. Variabel sejenis atau suku sejenis kita operasikan atau kita jumlahkan atau kurangi. Ini 10A ini dikurangi min 12A dikurangi 12A. 10A dikurangi 12A berapa? 10 dikurangi 12 adalah negatif 2. Jadi variabelnya sama kan A. Jadi 10 dikurangi 12 min dikurangi 12 adalah negatif 2A gitu. Ini kan sama-sama punya A. Kemudian min 5 di min 6, min 5 dikurangi 6, min 11 ya, per 15 gitu. Oke, paham ya? Selanjutnya yaitu mengenai operasi pecahan bentuk aljabar yang perkalian dan pembagian. Konsepnya sama. Kalau perkalian berarti semuanya dikalikan atas bawah. Kalau A per B dikali C per D berarti A kali C, B kali D. Kalau penjumlahan tadi kan kalau penyebutnya udah sama, yang dijumlahkan atau dikurangi cuma pembilangnya aja. Tapi kalau perkalian tuh enggak, semuanya dikalikan. Yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah gitu ya. Kalau pembagian juga kayak gitu, dibalik. Misalkan saya punya A per B dibagi C per D, ini B, ini kan susah kayak gini ya. Kita jadikan perkalian aja. Gimana caranya? Ruas yang kanan atau bilangan yang kanan tuh dibalik. Jadi A per B dikali D per C. Ini kan awalnya kan C per D, biar jadi kali dibalik jadi D per C. Jadi hasilnya A kali D per B kali C. Paham ya? Ini dibalik ya. CD-nya dibalik jadi D per C. Jadi operasinya nanti ganti kali gitu. Oke? Contohnya ini. Sederhanakan perkalian pecahan aljabar berikut ini. Dua ini ya. Nah, pembahasannya selanjutnya nih. A dikali 3B. A dikali 3B berapa? 3AB. B dikali B. Nah, B dikali B plus 2 ya. Jadi B kali B, B kuadrat. Kemudian B dikali B kali 2 yaitu 2B. Nah, kemudian ini kan sama-sama punya B. Nah, dicorek B-nya. Jadi gini, 3AB per B dikali B plus 2. B-nya dicorek. Disederhanakan kan bisa. B dikurangi ini disederhanakan jadi tinggal 3A per B plus 2. Karena atas dan bawah itu sama-sama B. Karena B dibagi B kan hasilnya 1. Habis ya. Makanya ini hasilnya 3A per B plus 2. Selanjutnya juga gitu. A per A plus 2 dibagi 2A per A min 3. Jadi dibalik. Biar jadi perkalian gimana? Yang bilangan yang kanan ini dibalik. Jadi A per A plus 2 dikali A per A min 3 per 2A. Ini dibalik ya. Jadi A min 3 per 2A. Kemudian kita kalikan yang atas dengan atas. A dikali A min 3. Yang bawah
2A dikali A plus 2. Nah, ini kan sama-sama punya A. Ini A, ini 2A. Ini A-nya bisa dicorek sama ini. Soalnya kan A bagi A-nya dibagi. Ini kan pembagian ya, jadi bisa dicorek. Ini sama ini corek A dan A ini dicorek. Jadi tinggal apa? A min 3 dan 2 dikali A plus 2. Kemudian kita kalikan A min 3 tetap ya 2 dikali A, 2A, 2 dikali 2, 4. Hasilnya adalah A min 3 per 2A plus 4. Tuh. Selanjutnya yaitu penerapan konsep aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nih, harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000. Selanjutnya, jika harga sebuah buku ada 3 kali harga sebuah pensil, tentukan harga masing-masing pensil dan buku. Caranya gimana? Kita misalkan dulu. Misalkan harga sebuah pensil itu X rupiah. Jadi kalau 5 pensil berarti 5X rupiah ya. Kemudian kalau harga sebuah buku itu kan tadi 3 kali harga sebuah pensil. Ini kan dijelaskan jika harga sebuah buku 3 kali harga sebuah pensil. Jadi harga sebuah buku itu 3 kali X gitu. X tadi kan apa? Harga sebuah pensil, berarti 3X itu harga sebuah buku gitu ya. X-nya apa? Sebuah pensil. Gitu. Paham ya? Kemudian tentukan harga masing-masing pensil dan buku. Nah, kalau jika harga 5 buah pensil itu kan 5X rupiah dan harga 3 buah buku itu kan berapa? Kalau harga sebuah buku kan 3 kali harga sebuah pensil. Berarti kalau 3 buku berarti 3 dikali 3X nih ya. Jadi 9X. Nah, jumlahnya itu kalau di 42.000 rupiah. Jadi 3 buku ditambah 5 pensil itu harganya 42.000 rupiah. Berarti kalau kita simpulkan 5X ditambah 9X sama dengan 42.000. Nah, hasilnya 5X plus 9X sama dengan 42.000. Nah, 5X ditambah 9 berapa? 5 tambah 9 hasilnya. Nah, ini ya. 5 ditambah, sebelumnya. Nah, berarti 5X ditambah 9X itu sama dengan 42.000 ya. Nah, ini disebut model matematikanya itu seperti ini. Kemudian, tadi kan sudah dijelaskan kalau harganya 42.000. Jadi, 5 ditambah 9 berapa? 14. Jadi, 14X sama dengan 42.000. Jadi, X-nya itu 42 dibagi 14 berapa? 3.000. Jadi, X tadi kan harga sebuah pensil ya. Jadi, harga sebuah pensil itu 3.000. Nah, harga sebuah buku tadi 3 kali harga pensil. Jadi, 3 kali 3.000, yaitu 9.000 gitu ya. Contoh yang kedua yaitu penerapan konsep aljabar yang kedua ya. Sekarang umur seorang adik 5 tahun kurangnya dari umur kakak. 5 tahun kemudian jumlah umur kakak dan adik menjadi 35 tahun. Tentukan masing-masing umurnya. Gimana nih caranya? Pertama kita misalkan umur kakak sekarang adalah X tahun. Maka kalau umur adik itu X min 5. Kenapa? Ini kan umur seorang adik 5 tahun kurangnya dari kakak. Jadi umur kakak dikurang 5. Itu umur adik ya. Kemudian 5 tahun kemudian jumlah umur kakak dan adik 35. Jadi X ditambah 5. 5 tahun kemudian ya. X tambah 5. 5 tahun kemudian kan umur kakak jadi X plus 5. Nah, umur adik jadi X min 5 plus 5. Jadi apa? Sama dengan X ya. Paham nggak? Kita simpulkan, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau kan ini ada keterangan 5 tahun kemudian jumlah umur kakak dan adik menjadi 35 tahun. 5 tahun kemudian jadi kan tambah 5 tahun. Lah umur kakak tadi kan X ya. Kalau 5 tahun kemudian jadi kan X plus 5 umur kakak. Kalau adik tadi kan umur adik kan X min 5. 5 tahun kemudian jadi ditambah 5. Kemudian X min 5 ditambah 5 berapa? X. Jadi kan min 5 tambah 5 kan 0. Jadi tinggal X ya. Jadi umur kakak X plus 5, umur adik X itu 5 tahun ke depan. Nah, jumlah umur mereka 5 tahun lagi kan 35. Jadi kita modelkan. Nah, tadi kan udah tahu kalau umur kakak 5 tahun ke depan itu di jumlah adalah X plus 5. X plus 5 ditambah X itu 35. Nah, ini ya umur kakak 5 tahun ke depan X plus 5. Umur adik 5 tahun ke depan X. Hasilnya 35 tahun. Jadi X plus 5 ditambah 5 sama dengan 35 tahun. Nah, selanjutnya
X ditambah X berapa? 2X. 2X plus 5 sama dengan 35. Nah, ini sisi ruas kanan dan ruas kirinya itu semuanya dikurangi 5 ya. Ruas kanan dan ruas kirinya semuanya dikurangi 5. 2X plus 5 dikurang 5, berarti tinggal 2X ya. 35 dikurang 5, 30. Jadi 2X sama dengan 30. X jadi berapa? 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi umur kakak sekarang adalah 15 tahun dan adik adalah, adik kan tadi itu tadi apa? X-Men 5 kan adik, ini umurnya adik 5 tahun yang akan datang. Umurnya adik kan X-Men 5 ya. Jadi ini umur adik kan X-Men 5 tahun. Jadi 15 dikurang 5 sebenarnya 10 tahun. Jadi umur kakak 15 tahun dan umur adik 10 tahun. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.